Penyuluh Peduli Umat Kuari Bebujang TV adalah televisi, penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Ribebujang yang disingkat PPU Kuari TV, yang merupakan kreativitas antara penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Ribebujang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PPU Kuari TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan tentunya selalu lancar di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Baik pemirsa PPU Kuari TV, pada siang hari ini saya Muhammadin Esum akan menemani Anda di PPU Kuari TV. Kami yakin pemirsa selalu menunggu kehadiran kami karena PPU Kuari TV selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang asik diajak ngobrol dan tentunya banyak materi penting yang akan kita kupas. Baik pemirsa PPU Kuari TV dimanapun Anda berada, pada hari ini saya sudah menghadirkan seorang ustadz muda yang sangat ganteng sekali, yaitu Al-Ustadz Agus Setiawan SHI. Gimana kabar Ustadz? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya. Beliau adalah seorang dai muda yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yang sampai saat ini masih selalu istiqomah di dalam menyampaikan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini tentunya dalam perspektif agama Islam. Baik Ustadz, sama-sama kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Nah, jadi Ustadz, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya banyak sekali tentang kurban ini kepada Ustadz, tentang kurban itu dari siapa dan untuk siapa dan sebagainya. Tapi sebelumnya kemohon pada Ustadz untuk menyampaikan sekilas tentang kurban ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah membuka acara ini. Dan selamat menyaksikan kepada seluruh pemirsa PPU Kuari TV dimanapun berada. Memang betul pada saat yang akan datang, mungkin beberapa minggu lagi, kita akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan kurban. Lantas kita semua tentunya sudah sering melakukan, bahkan mempraktekkan di wilayah masing-masing. Ya. Cuma mungkin untuk lebih dalamnya, apa itu sebenarnya kurban, asalnya bagaimana, dan kemudian bagaimana disyariatkan kurban itu. Maka pemirsa PPU Kuari TV dimanapun Anda berada, bahwa kurban itu berasal dari kata qoriba yaqrabu kurban, yang artinya mendekatkan diri. Lah, bagaimana asal mula kurban ini dilakukan? Maka sering kita mendengar cerita ataupun riwayat yang pertama kali melaksanakannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini sampai melaksanakan kurban? Maka itu salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim, menguji sebatas mana keimanan dan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim ini terkenal orang yang sangat dermawan, terkenal orang yang sangat suka sekali membantu fakir miskin, dan setiap tahun beliau selalu menyembelih ribuan kambing. Karena dalam satu riwayat dikatakan Nabiullah Ibrahim ini kambingnya cukup banyak, bahkan yang ikut menggembala kambingnya saja, ini pegawainya kalau menurut kita ini jumlahnya 10.000 orang. Bayangkan, kalau yang penggembalanya 10.000 orang, 10.000 kambingnya, orang, ya, kambingnya berapa? Tentu sangat banyak sekali, kan gitu. Nah, suatu saat Nabiullah Ibrahim ketika sedang menyembelih kambingnya yang untuk berkurban dibagikan ke tetangga-tetangganya, salah satu dari orang yang diberikan kurban ini memuji beliau, mengatakan, "Wahai Nabiullah Ibrahim, sungguh luar biasa engkau setiap hari mengorbankan kambingmu untuk kami para fakir miskin." Maka kemudian beliau mengatakan, "Andaikan lebih dari ini, andaikan aku kelak memiliki seorang putra laki-laki, maka kalau Allah menyuruhku untuk mengorbankannya, akan aku korbankan." Maka dari perkataan Nabiullah Ibrahim ini, akhirnya kemudian beliau dianugerahi seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Maka Allah ingin menguji
seberapa besar ketulusan janji beliau, yang perkataan beliau yang pernah diucapkan yang dulu. Maka kemudian beliau menyuruh Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi luar biasa pengorbanan. Nah, kemudian dalam hal perintah itu Nabi Ibrahim melalui mimpi di dalam kisahnya itu tidak langsung melaksanakan. Jadi mimpi di malam pertama itu kemudian beliau masih ragu, di malam kedua masih ragu, tetapi ketika mimpi itu sudah terjadi pada malam ketiga, baru beliau mantap bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Apa yang terjadi? Ketika beliau ini mungkin manusia yang keimannya tidak kuat, maka tidak akan mungkin bisa melaksanakan itu betul. Tapi luar biasa, beliau ketika itu langsung dipanggillah anaknya yang bernama Ismail. Dan yang kita salut kepada anak beliau juga yang bernama Ismail, para pemirsa dan moderator, Nabiullah Ismail waktu itu masih berumur balita. Iya, masih balita. Jadi bayangkan, anak usia balita ditanya sama orang tuanya, "Nak, aku semalam bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu?" Mungkin kalau anak kita sudah lari. Iya, lari, luar biasa. Cuman yang luar biasanya itu apa jawaban beliau? "Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Insya Allah engkau akan menemukan aku orang yang bersabar." Jadi luar biasa. Jadi ketika Nabi Ibrahim ketika itu sudah mulai menyembelih Nabi Ismail, saking tidak teganya Nabi Ibrahim ini menutup matanya. Karena dia tega. Siapa yang tega menyembelih anak sendiri? Iya. Saking tidak teganya ditutuplah mata beliau itu. Akhirnya ketika sedang menyembelih itu, kemudian Allah langsung menyuruh malaikat untuk mengganti Ismail tadi dengan korbannya putra Nabi Adam yang bernama Habil, yang diambilkan dari surga itu tadi, yang berbentuk kambing yang gemuk, yang sehat, yang itu ya akhirnya sampai sekarang menjadi syariat bagi kita semuanya. Jadi seputar korban ini sering diceritakan, tapi intinya dalam korban ini adalah pengorbanan kita kepada Allah, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hebat lagi, Nabiullah Ibrahim ini termasuk nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Di antaranya penyebab beliau mendapatkan gelar Khalilullah karena saking dermawannya beliau. Sampai suatu saat beliau itu pernah diuji oleh malaikat. Nabiullah Ibrahim ini ketika sedang mengawasi kambing-kambingnya di puncak bukit, maka turunlah malaikat yang menyerupai manusia datang kepada beliau. "Wahai Ibrahim, semua kambing yang sejauh mata memandang itu milik siapa?" Kata malaikat yang menyerupai manusia tadi. Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Wahai Tuhan, kambing itu milik Allah yang dititipkan kepadaku." Itu luar biasanya Pak. Biasa sekali, Ustaz. Kalau kita mungkin itu milik saya. Milik saya. Tapi ini luar biasa beliau. Iya. Akhirnya kemudian malaikat tadi memuji, wahai Ibrahim, bolehkah aku minta 1 ekor untuk aku bawa pulang?" Iya. Kata malaikat tadi yang menyebut manusia. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Tuhan, kalau Anda mau membacakan tasbih sekali saja, maka silakan 1/3 dari kambing itu engkau bawa pulang." Luar biasa, tasbih sekali dibayar 1/3 kambing miliknya. Kalau kita sekali. Iya, kalau kita punya kebun banyak, misalkan orang tasbih sekali diberi 1/3 kebun gitu. Itu. Betul. Itu tidak akan mungkin terjadi. Akhirnya kemudian malaikat tadi bacakan tasbih 1 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Akhirnya malaikat Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Silahkan ambil 1/3 kambingku untuk Anda." Kemudian Nabi Ibrahim masih mengatakan, "Kalau Anda mau mengatakan tasbih sekali lagi, aku beri 1/3 lagi." 1/3 lagi. Iya, kata Nabi Ibrahim. Artinya malaikat tadi bertasbih sekali lagi, kemudian dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Silakan bawa 2/3-nya untukmu." Akhirnya kata malaikat Ibrahim, "Wahai Tuhan, kalau engkau mengatakan sekali lagi, maka silakan bawa semua kambingku untukmu, karena itu bukan milikku, tapi hanya milik Allah." Setelah itu malaikat tadi mengatakan, "Wahai Ibrahim, engkau sungguh luar biasa. Aku sebetulnya bukan manusia, aku adalah malaikat yang diutus untuk mengujimu, dan sekarang aku bisa mengatakan engkau sungguh orang yang sangat dermawan." Jadi inti dari kurban ini melatih kedermawanan kita, melatih kedekatan kita, seperti dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu. Sangat menarik sekali yang disampaikan Ustaz tadi. Nah, itu apakah sudah menjadi apa yang telah disampaikan Ustaz tadi? Apakah sudah menjadi suatu dasar hukum daripada ibadah kurban itu sendiri, Ustaz? Gimana, Ustaz?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentu masalah Isaratul Ibrahim tadi, walaupun itu ada riwayatnya, tetapi tentu belum kuat untuk dijadikan dasar hukum. Belum ada dasar hukum itu tadi, tentu karena kita umat Islam harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka diantaranya kita berpedoman kepada hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dikatakan an Aisyata anna Rasulullah SAW qol, dari Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma amila adamiyum min amalin yauman nakhri ahabba ilallahi, tidaklah perkara, tidaklah amal anak Adam yang paling dicintai Allah di hari raya Idul Adha menurut Allah min ikhraqid dami, selain dari menyembelih kurban atau mengalirkan hewan kurban. Ya. Innaha latati yaumal qiyamati, sesungguhnya hewan tersebut latati yaumal qiyamati akan datang pada hari kiamat, bikuruniha dengan tanduknya, wa ash'ariha dan dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dan dengan kuku-kukunya, wa annad-dama dan sesungguhnya darah kurban layaqa'u minallahi bi makanin, akan sampai di sisi Allah qabla ayyaqa'a minal ardi, sebelum menetes di bumi. Fatibu biha nafsan, maka hendaklah kamu sekalian untuk melakukannya kurban tersebut itu. Jadi dalam hadis tadi dikatakan bahwa kita itu disuruh melaksanakan kurban karena mulai dari tanduknya, kukunya, kemudian darahnya ini akan sampai kepada Allah menjadi saksi atas pengorbanan kita semua. Menjadi saksi atas Pengorbanan kita. Iya. Jadi tentunya itu diukur lagi nanti dengan keikhlasan dan ketulusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih juga banyak hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang kurban ini. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang sebetulnya dia mampu berkurban, tidak mau menyembelih kurban, maka dilarang oleh Rasulullah untuk dekat-dekat dengan tempat sholat beliau. Tempat sholat beliau. Artinya orang yang mampu berkurban tidak mau melaksanakan kurban, itu Rasulullah sangat tidak senang kepadanya. Maka ini salah satu yang dijadikan rujukan. Jadi kemudian ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kautsar dikatakan sama Allah berfirman, washolli li rabbika wanhar, salatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi kita di situ juga diperintahkan untuk mengorbankan apa yang bisa kita korbankan dari hewan yang kita punya ataupun yang dapat kita peroleh. Nah kemudian begini Ustaz, kalau kita dianjurkan untuk berkurban, tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Jadi kalau seandainya tidak mencukupi syarat, maka tidak salah kurban dari seseorang. Nah sekarang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan umum yang pernah terdengar oleh kita semua, yaitu terkait dengan apa sih yang menjadi larangan di dalam melaksanakan ibadah kurban. Kira-kira apa sih larangan di dalam melaksanakan ibadah kurban? Apa saja yang tidak kita perbolehkan di dalam melaksanakan ibadah kurban, Ustaz? Nah itu Ustaz. Jadi apa larangan yang tidak diperbolehkan dalam berkurban itu tadi ya? Betul Ustaz. Tentu yang pertama itu larangan dari sisi binatang yang dikorbankan. Ya. Yang kedua dari orang yang mengorbankan. Dari sisi binatang yang dikorbankan, tentu ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk digunakan berkorban. Iya betul. Yang pertama, binatang yang cacat. Sesuai dengan hadis Nabi, arba'un la tajuza fil adhahi, ada 4 yang tidak sah tidak boleh binatang digunakan untuk berkorban. Jadi ada 4. Ada 4 binatang yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Yang pertama, faqala al-awra'u bayyinun awruha, yaitu binatang yang pertama buta dan jelas kebutaannya. Jadi mungkin matanya ini binatang itu nggak bisa melihat. Ya. Itu tidak boleh binatang digunakan untuk berkorban yang seperti itu. Buta, jelas kebutaannya. Nampak buta, memang matanya ini bermasalah. Iya. Gitu. Tidak boleh digunakan untuk berkorban. Kemudian wal maridatu bayyinun maraduha, binatang yang sakit dan sakitnya itu jelas tampaknya. Jadi mungkin binatang itu jelas sakit. Jelas sakit. Mungkin nampak seperti ada kemarin
mungkin terkena flu binatang, entah itu flu apa kan, Penyakit kulit mungkin. penyakit kulit mungkin, Iya, iya. itu sudah jelas dilarang untuk digunakan berkurban. Kemudian wal arja'u bayyinun dhal'uha, binatang yang pincang, entah pincang kakinya itu yang tampak jelas kepincangannya. Iya. Jadi ketika ada binatang yang pincang itu tidak boleh itu berkurban. Kemudian wal kasirul lati la tanqa. Kemudian binatang yang kurus yang tidak memiliki lemak. Jadi Tidak memiliki kurban. lemak saya. Jadi begitu indahnya aturan Islam dalam berkurban pun tidak boleh sembarangan. Jadi harus binatang yang sehat, binatang yang gemuk, supaya kita diberikan kepada orang itu berikan yang terbaik. Yang terbaik. Bukan berikan yang kita sendiri malas menerimanya. Iya, betul. Jadi itu Malah diantaranya terkadang banyak sebagian kita tuh yang memberi yang sebenarnya kita malas tidak menerimanya. malas itu kan. Iya. Iya. Jadi itu tadi kita disuruh berikan yang terbaik itu dari sisi binatangnya. Kemudian larangan bagi orang yang berkorban, tentu kalau dalam sunnah-sunnahnya itu orang yang berkorban itu disunahkan untuk tidak memotong kuku sampai binatang korban disembelih. Sampai binatang kurban disembelih. Tidak boleh Memotong kukunya disunahkan. Kemudian tentunya harus ikhlas, tidak boleh tidak ikhlas yang berkorban tadi. Gitu. Maka itu dari sisi orang yang mengorbankannya itu tadi. Jadi memang ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan itu tadi. Maka ketika orang yang berkorban betul-betul ikhlas dari sisi yang berkorban itu tadi, kemudian dari sisi binatangnya itu pun sesuai dengan kriteria, tentu umurnya pun harus sesuai. Iya. Mungkin kalau sapi atau kerbau 2 tahun, 2 tahun. kalau kambing Jawa itu 2 tahun, atau Jawa. domba itu sekitar 1 tahun, atau mungkin giginya sudah tanggal. Giginya sudah tanggal. Itu ada aturannya. Jadi kemudian untuk masalah kurban, ini ada kurban wajib dan kurban sunnah. Sunnah. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kurban wajib itu apa? Kurban wajib itu kurban yang disertai nazar. Nah, nazar itu apa? Nazar adalah niat yang diucapkan ketika mendapatkan sesuatu. Contoh, Mendapatkan sesuatu. misalkan ada orang menanam kebun sawit, dia mengatakan kalau sawit aku panen, aku akan kurban sapi 2 misalnya. Maka setelah sawitnya panen, maka dia ketika korban sapi tersebut jadi wajib hukumnya. Jadi wajib hukum saya. Maka ketika orang yang posisinya korban wajib seperti ini, maka yang bersangkutan itu tidak boleh mengambil dagingnya sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Makan dagingnya sama sekali karena itu Kalau korban nazar itu dagingnya tidak boleh. tidak boleh sama mengambil sekali. sama sekali karena jadinya korban harus diserahkan ke semua yang dibagikan. Jadi Seperti itu. dalam pembagiannya kan ada 3. Ada yang untuk ke orang fakir miskin, untuk kerabat, dan untuk hadiah orang-orang yang kaya di sekitarnya pun boleh. Jadi kalau orang yang korbannya korban wajib seperti nazar tadi, itu harus dibagikan semua tanpa boleh mengambil sedikit pun. Sedikit pun. Nah yang kedua ada namanya korban sunnah. Korban sunnah itu kan, kalau korban sunnah ini niatnya harus dijelaskan. Di belakangnya harus ditambah aku niat korban sunnah. Korban sunnah. Karena dalam beberapa kitab fikih disebutkan ketika kita hanya niat aku niat kurban maka nanti jadinya jadi wajib, Jadi wajib. bukan sunnah. Maka ketika dia ditambah sunnatan itu jadi korban sunnah. Jadi Maka harus di dalam niat itu harus ditambahkan Ya. sunatan. dalam sunnatan tadi diperjelas itu sunnahnya. Kemudian ketika korban sunnah ini maka yang berkorban tadi boleh mengambil dengan catatan itu tidak boleh lebih dari 1/3 daging. Tidak boleh lebih dari Jadi 1/3 1/3 daging. Jadi korban sunnah boleh Boleh yang korban ngambil. mengambil daging, Ya. tetapi tidak Boleh boleh lebih dari dari 1/3. 1/3 Dan disunahkan lagi mengambilnya itu bagian hati. bagian hati. Hati itu dicicipi dagingnya nanti untuk dimasak. Nah, jadi misalkan dagingnya 1 kintal maka tidak boleh lebih dari 1/3 dari 1 Iya, iya, kintal. iya. Jadi kalau syukur-syukur ngambil cuma sekedar ngambil kesunahannya saja sedikit yang bisanya dibagikan. Mungkin itu. Baik Ustaz, terima kasih apa yang disampaikan Ustaz tadi. Kemudian ada satu lagi Ustaz. Apa hukum dari berkorban itu sendiri Ustaz? Ya, jadi hukum kurban itu menurut pendapat jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad hukumnya. Namun ada satu ulama mazhab yaitu Imam Hanafi
yang mengatakan bagi orang yang kaya dan mampu maka hukumnya wajib untuk berkorban. Orang kaya yang mampu wajib Hukumnya untuk berkorban. Jadi yang itu sudah maka, tapi bagi Imam Hanafi hukumnya adalah wajib. ya. Jadi masalah hukumnya kurang lebih seperti itu. Kemudian satu lagi Ustaz, ada fenomena sekarang ini orang melaksanakan ibadah kurban dengan secara arisan Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz pandangan secara agama itu? Apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sah atau tidak sah? Terkadang kita sering melihat bahwa ada sekelompok warga kita melaksanakan ibadah kurban secara arisan Ustaz. Secara pandangan kita itu rasanya gimana tuh Ustaz? Walaupun bergiliran, tapi seolah-olah orang itu berkorban tapi dibantu Ustaz, dibantu oleh orang lain. Itu gimana kira-kira? Apakah sah atau tidak? Berarti dia bukan dari biaya mereka sendiri, walaupun dia secara akhirnya terkumpul satu untuk dia gitu kan, tetapi pada awalnya dia berkorban tapi orang lain yang membantu Ustaz. Nah ini itu banyak sekali yang bertanya tentang hal ini, yang sehingga membuat keraguan apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan Ustaz. Nah itu gimana Ustaz pandangannya? Ya. Jadi memang sekarang banyak terjadi fenomena tentang kurban dengan cara arisan. Arisan Ustaz. Nah masalah kurban arisan ini memang bermacam-macam. Ya. Ada kalanya arisan ini memang sesuai dengan ketentuan. Contoh begini, misal 7 orang ini patungan arisan atau 21 orang, kemudian patungan setiap tahun menyembelih satu sapi. Jadi setiap sapi tetap hitungannya 7 orang. Kan begitu. Maka kalau seperti ini hukumnya sah, tidak ada masalah. Karena hitungan kurbannya itu tetap untuk sapi itu hitungan 7 orang. Tapi kemudian yang jadi masalah begini, misal ada orang arisan 21 orang, ini menyembelih satu sapi. 21 orang. 21 orang menyembelih satu sapi. Ini tidak sah kurbannya. Karena sapi ini hanya diperuntukkan untuk 7 orang. Kemudian ada masalah lain seperti ini. Masalahnya begini, misalkan ada 21 orang kelompoknya itu kan arisannya dibuka per tahun satu sapi. Per tahun satu sapi. Jadi itu ketemunya nanti selesainya sampai 3 tahun. Maka otomatis yang mendapatkan giliran pertama ini kemudian jangan tidak membayar utangnya karena dia masih memiliki utang tanggungan milik orang lain. Seperti itu. Di tahun kedua tentu dia harus membayarnya. Cuma yang jadi masalah harga sapi itu kadang-kadang tidak sama. Iya berbeda-beda. Berbeda-beda kan seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Kadang turun. Iya. Jadi mungkin di tahun pertama kita dapat sapi 21 juta, tahun kedua mungkin 24 juta. Itu caranya gimana? Maka cara mensiasatinya jangan diukur dengan persamaan jumlah uangnya. Jumlah uang awal Ustaz, awalnya, iya. Karena kalau diukur dengan jumlah uang awal, itu nanti akhirnya ketika di tahun kedua menambah, itu jadinya tidak halal. Karena yang kelompok pertama cuma 21 juta, yang kedua ketika 24 juta, mestinya kelompok pertama itu menambah jadi 23 juta. Ini jadi masalah. Maka caranya untuk mensiasati bagaimana? Misalkan nanti sapi yang kedua harganya lebih mahal, maka sisa tanggungan harga itu cukup ditanggung oleh kelompok yang berkorban itu tadi. Seperti itu. Seperti Ustaz. Nah, kemudian bagaimana Ustaz orang yang berkorban mengatasnamakan orang tuanya atau siapa yang sudah meninggal Ustaz? Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah itu diperbolehkan dalam agama atau tidak diperbolehkan? Apakah sah atau tidak berkorban untuk orang yang sudah meninggal Ustaz? Nah itu Ustaz. Jadi tentang masalah berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, ini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Nah, cuman perlu kita pahami, ketika orang tersebut mengorbankan orang tuanya yang telah meninggal, ini yang pertama, orang tuanya ini ketika hidup pernah bernadar apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian orang tuanya ini pernah berpesan kepada ahli warisnya apa tidak? Itu. Nah, kalau orang tuanya pernah bernadar, mungkin ketika hidupnya dia pernah bernadar, nanti ketika saya berhasil usaha ini saya akan berkorban. Kemudian dia meninggal, maka ahli warisnya itu sah-sah saja berkorban karena membayar nadar si orang tua tadi.
Atau mungkin orang tuanya berpesan, nak, besok kalau saya umurnya tidak sampai Idul Adha, tolong sembelihlah kurban atas namaku. Maka anaknya itu jumhur ulama menyepakati boleh berkorban untuk orang meninggal yang melakukan dua hal itu tadi. Cuman yang ketiga, ketika orang tuanya tidak bernadar, kemudian orang tuanya ini tidak berpesan kepada anaknya untuk dikorbankan, ini yang menjadi khilaf antara ulama. Ada ulama yang tidak membolehkan karena dengan alasan si orang tuanya tadi itu tidak berpesan dan tidak bernadar. Kemudian yang pendapat kedua, ada ulama yang membolehkan. Karena apa? Alasan mereka yang membolehkan karena kurban ini bagian dari sedekah, dan sedekah kepada si mayit maka akan tetap sampai walaupun orang yang bersangkutan tidak berpesan. Ini pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat tentang orang yang meninggal tadi. Yang pertama, ketika orang tuanya bernadar atau berpesan, maka itu jumhur ulama mengatakan boleh disembelihkan kurban untuk orang tuanya itu tadi. Tapi ketika orang tuanya tidak berpesan dan tidak bernadar, maka ini terjadi dua perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang menyatakan tidak boleh, dan yang kedua mengatakan boleh itu tadi. Kalau kita kaitkan dengan bakti seorang anak terhadap orang tua gimana? Nah itu maka tadi kita berarti mengikuti pendapat mayoritas ulama yang kedua, yang menyatakan kurban itu bagian dari sedekah, yang sedekah itu bisa pahalanya diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Dalilnya apa? Dalilnya suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini ingin bersedekah kepada ibuku yang telah meninggal. Apakah sampai ya Rasulullah? Dalam hadisnya kurang lebih seperti itu, tapi memang riwayatnya panjang. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kamu bersedekah atas nama orang tuamu, maka akan sampai, kata Rasulullah. Sampai ya. Jadi itu tadi, kalau memang atas nama bakti anak, itu bisa kita mengikuti pendapat ulama yang kedua itu. Yang kedua tadi. Ya, begitu. PPU Politik TV dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang hangat bersama Ustadz Agus Dewan SI ini. Sebenarnya banyak lagi yang harus kita pas pada kesempatan ini, tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Ustadz. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Amin, amin, amin. Sehat selalu Ustadz. Amin, amin. Tentunya juga kepada pemirsa PPU Politik TV dimanapun berada. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.